Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Milda Kurnia teman-teman. Kali ini masih di segmen My Own Story. Dan sebelumnya gue mohon maaf banget nih ya, gue jarang upload karena untuk narasumber horor itu memang agak sulit dan gue juga sudah fokus bekerja, jadi gue kayak kurang bisa gitu jalan dua kaki. Tapi yang pasti kalau misalnya gue punya cerita horor itu pasti akan gue ceritain di My Own Story. Cuman cerita horor itu kan lebih enaknya tuh kalau misalnya ada ritme dan alurnya gitu ya. Nah, kebanyakan horor-horor yang gue temuin itu adalah kayak cuma melihat sekilasan kayak gitu ya, atau diganggu cuma sekilasan yang memang tidak ada jalur ceritanya. Jadinya ya sudahlah, bagi gue kayak diceritain pun ya bagaimana gitu, masa gue bohong soal alur, kan gue nggak mau ya. Maksud gue tuh di My Own Story ini adalah gue pengen real cerita dari gue yang memang kalau misalnya bisa gue share itu akan gue share ke kalian kayak gitu. Dan mohon maaf apabila ada noise-noise di luar karena memang ya mohon maaf ya, gue tinggal di perumahan kecil yang memang masih ada suara-suara dari orang-orang yang belum tertidur gitu ya. Nah, cerita My Own Story kali ini akan gue ceritakan tentang pengalaman gue ketika trekking ke Gunung Merbabu di tahun 2025 ini. Jadi tepatnya di 13, 14, dan 15 November 2025. Dan gue akan disclaimer sekali lagi, gue bukan orang indigo ya. Jadi mohon maaf, jangan DM gue yang gue bilang kak indigo ya bla bla segala macam, itu enggak ya. Gue punya sensitivitas tersendiri aja gitu. Kalau misalnya memang gue lagi melihat atau gue merasakan sesuatu, ya sudah gue merasakan, tapi belum tentu gue yang setiap saat, setiap detik, jam, menit gitu gue melihat. Nah itu enggak ya. Makanya di sini gue mau menceritakan memang hal-hal yang gue alami, dan percaya atau tidak itu terserah kalian. Yang penting gue berbagi cerita aja untuk teman-teman pecinta cerita horor ya tentunya. Oke, jadi gue itu berangkat 8 orang, tepatnya tuh 3 wanita dan sisanya pria, 5 pria. Dan ini yang berangkat ini adalah teman-teman gue di rumah gitu ya, dan ada teman-teman SMP gue juga. Yang mana gue berangkat merencanakan perjalanan itu memang sendiri dan bersama teman-teman juga tentunya, jadi bukan open trip. Bisa dibilang kami itu pendaki mandiri. Nah, rencananya kita tuh memang mau ke Merbabu, tapi masih bingung nih mau via apa ya, karena kan pas kita searching tuh via Tekelan tutup. Nah akhirnya via Swanting, karena memang di beberapa media sosial via Swanting tuh terkenal ya, terkenal akan keindahannya, khususnya kayak sabananya. Dia tuh sabananya ada 2. Cuman memang jalanannya ini, cuman memang treknya ini tuh menanjak terus gitu, menanjak, menanjak, menanjak. Yang mana kan gue juga bawa temen gue nih yang masih pemula, belum pernah mendaki. Jadi gue agak-agak khawatir adalah di fisiknya gitu, bukan khawatir yang soal gimana-gimana ya. Gue khawatir di fisik, tapi temen gue menyanggupi, gak apa-apa katanya, gue bisa kok insya Allah karena gue olahraga kata dia. Ya sudah, akhirnya kita pilihlah jalur Swanting. Jalur Swanting, waktu itu gue berangkat hari Kamis malam. Sampai di base camp Swanting itu hari Jumat pagi. Nah, Jumat pagi biasa kita rapi-rapi, packing ulang. Sekitar jam berapa ya? Jam 5 kalau nggak salah, jam 5 subuh itu kita sampai. Habis dari situ kita istirahat, siap-siap, packing, sarapan, bersih-bersih lah pokoknya. Terus kita juga ada pengecekan sampah sampai jam berapa ya? Sampai jam 10 baru kita naik ke Pos Rimba namanya. Jadi dari base camp Swanting itu kita naik ke Pos Rimba, naik ojek. Naik ojeknya itu 35.000, udah sama registrasi ulang dan plus ojek. Tapi nanti ojek turunnya dari Pos Rimba ke base camp itu beda lagi, kita bayar lagi, dan harganya 20.000 per orang. Nah, sampailah kita di pintu Rimba atau Pos Rimba, kita di briefing sama pengelolanya segala macem. Dan kita itu naik-naik jam setengah 11 siang guys, setengah 11 siang kita naik. Dan di sana juga kan ada petanya ya, jadi beberapa orang di antara tim kami itu dibagiin peta biar masing-masing pegang. Jadi ada patokannya tuh, misal dari pintu Rimba ke pos 1
berapa HM, misal 10 HM, karena dari HM 1 ke HM 2 itu tuh kurang lebih 100 meter ya, tapi menanjak gitu ya. HM itu hektometer ya guys ya. Nah, dari pos 2 ke pos 3 misalnya 10 HM, atau dari pos 3 ke pos berapa itu 16 HM, kayak gitu ya guys. Jadi di peta itu udah ada patokannya. Dan ketika kita mulai naik pun tuh memang benar, jadi setiap 100 meter ke atas patok HM itu, patok-patok besi itu selalu ada. Jadi memang bisa dibilang penataannya cukup rapi gitu ya menurut gue di trek Swanting ini. Jadi kita nggak akan tersesat lah. Adapun kalau misalnya memang ada 2 jalur, itu selalu ada penandanya, entah itu diiketin pita atau diiketin plastik-plastik kayak gitu, jadi biar ditandain ini loh jalurnya, ini loh lewat sini kayak gitu. Dan ini adalah pendakian gue setelah gue vakum 4 tahun. Jadi gue memang sempat vakum mendaki tuh ada ya kurang lebih 4 tahun. Terakhir itu gue ke Gunung Prau, dan sekarang gue memutuskan untuk ke Gunung Merbabu. Nah, setelah kita naik, balik lagi ke cerita. Setelah kita naik itu sampai di pos 1 kurang lebih jam 1 atau jam setengah 2 gitu guys. Jam 1 atau jam setengah 2 kita istirahat. Terus kita lanjut lagi dari pos 1 ke pos 2 itu 10 HM juga. Nah, sampai di pos 2 ini ternyata beberapa temen sudah mulai kelelahan. Ada yang adaptasi juga, termasuk gue juga. Kalau gue sih adaptasinya dari di HM 1, 2, 3 ya, itu udah adaptasi yang jantung tuh udah kayak mau keluar gitu kan, deg-degan banget, terus udah pusing, mual. Tapi setelah fase itu hilang, setelah dinetralin lagi, nah naiknya tuh kayak udah mulai apa ya, mulai panas gitu, istilah mesin tuh mulai panas. Tapi tentunya kita olahraga juga ya sebelumnya ya, harus mempersiapkan fisik dengan baik. Nah, di pos 2 ini tuh ternyata beberapa temen gue tuh sudah mulai kelelahan. Karena memang trek Swanting tuh semenanjak itu, dan bisa dibilang nggak ada bonusnya ya. Masih lebih banyak bonus tuh di Gunung Lau via Cetok. Itu masih banyak banget bonusnya. Ya sudah, akhirnya dari sini kita istirahat sampai jam 4. Jadi kita bagi kelompok nih, karena memang beberapa ada yang kelelahan, biar nggak kemalaman juga, karena dari pos 2 sampai pos 3 itu tuh jaraknya lumayan jauh guys. Kurang lebih jaraknya 16 HM. Nah di pos 2 itu kan berarti udah HM 20 ya. Nah sampai pos 3 itu 36 HM. Dan jaraknya kita 16 HM ke atas lagi, dan itu pastinya lebih terjal, karena di briefing pengelola juga seperti itu, lebih terjal jalannya. Akhirnya kita memutuskan nih 3 orang pria untuk berangkat duluan dari pos 2 sekitar jam 4. Tujuannya apa? Biar dia bisa bikin tenda, masak-masak, nyambut kita lah. Pasti karena kita nih kemalaman kan, karena kan masih ada beberapa pendaki yang harus butuh istirahat. Nah, berangkatlah mereka bertiga. Mereka buat tenda 1. Yang berangkat bertiga ini tuh adik gue, Raka. Terus juga ada teman adik gue, Ewok, sama teman adik gue juga sama nih, Ical. Nah, mereka ini bertiga tuh satu letting lah, temenan. Jadi ya harusnya sih kompak lah ya. Nah setelah itu kita masih istirahat nih, sisanya kan berarti tiga cewek dan sisanya ini 2 cowok ini masih istirahat sampai jam 4:30 guys. Sampai jam 4:30 sore baru kita mulai siap-siap packing. Dan yang lain juga udah cukup istirahatnya. Ketika dirasa sudah cukup, ya sudah, akhirnya kita mulai pendakian. Dan benar aja sekitar jam 5:30 sore itu kita istirahat di pos berapa ya? Kayaknya sih pertengahan antara pos 2 dan pos 3. Itu kita udah siap-siap headlamp. Jam 17.41 break ajan. Siap-siap headlamp. Siap-siap headlamp. Sudah gelap kawan. Headlamp. Di situ kita sempat menikmati senja juga sambil istirahat. Nih videonya ada ya, gue ini apa namanya, gue tampilin. Habis dari situ kita mulai siap-siap headlamp.
dan lain-lain karena kita trek malam, nggak boleh kepisah juga dan harus rapet gitu ya. Saat itu pendaki yang naik, berarti kan malam Sabtu ya, itu sedikit, paling cuman beberapa grup lah, 2 atau 3 grup. Jadi ya kita susul-susulan aja nih sama pendaki-pendaki yang lain karena kan dia nyusul kita, mereka istirahat. Nah gantian kita susul, kita istirahat, terus aja kayak gitu. Tapi seingat gue tuh ada 3 grup. Sampai pada akhirnya kita sudah melewati maghrib. Di sini kan sudah mulai gelap ya. Awalnya nih nggak ada apa-apa sama sekali. Estimasi kita sampai ke pos 3 itu sekitar jam 7 malam. Tapi karena kan memang gue bawa teman gue ya, masih pemula juga, dan dia kakinya bilang sakit lagi. Di situ gue benar-benar semangatin dia biar dia ke mindset kalau dia bisa gitu, dia mampu. Nah, tapi kan yang namanya fisik kita nggak boleh maksain ya. Kalau memang dia butuh rest, kita harus rest. Baru kalau dia dirasa sudah semangat dan energinya cukup lagi dengan makan, minum dan segala macam, baru kita naik lagi. Jadi sepanjang perjalanan kayak gitu terus tuh guys. Sampai akhirnya kita berlima ini sampai di, gue ingetnya patok ya, patok 32 atau patok 2930 deh. Pokoknya antara patok 29-30, karena tuh beda 4 patok lagi tuh kita udah ketemu mata air. Mata air kalau nggak salah di Suwanting itu ada di patok 34. Sedangkan pos 3 kan 36, jadi cuma beda 200 meter. Di sini kita lagi rest ceritanya. Kita lagi rest dan tiba-tiba nih ada temen gua, kan cewek itu bertiga ya, gua, Hilda sama Napil. Nah Hilda ini dia lagi ngobrol awalnya kayak celingak-celinguk gitu kan, cuman memang headlampnya itu kan di kepala ya, jadi dia agak menyoroti daerah tebing karena posisi saat itu memang sudah mulai punggungan gunung. Terus dia gini, dia bilang ke temen gue si Toge ini cowok ya, dia bilang, kak itu apa ya. Nah sambil dia bengong itu guys, terus tiba-tiba dia teriak, takut ya Allah, kayak gitu-gitu. Dia takut, terus dia nangis, dan kita di situ bingung, nih anak kenapa ya, nih anak jangan melihat sesuatu. Karena Napil sama Hilda ini memang notabene-nya benar-benar baru mendaki. Mereka pendaki pemula, baru banget mendaki ke gunung, dan sudah kita ajak ke Merbabu gitu. Ya gue salut juga sih sama mereka berdua, mereka semangat gitu ya. Sampai akhirnya nih suasana antara kondusif dan tidak gitu. Tidaknya adalah Hildanya ini histeris dan menurut penglihatan gue dia agak-agak hampir kerasukan mungkin ya. Dan gue tuh dalam hati udah ngebatin, jangan sampai nih kerasukan. Kalau kerasukan mateng nih, kita kan masih di pertengahan gunung ya kan, belum sampai, treknya juga naik terus. Tapi situasi itu tuh kehandle sama teman gue yang namanya Toge, karena kan Toge tuh di sampingnya Hilda banget ya. Dia langsung teriak Hilda, ngagetin Hilda. Dia bilang, kamu siapa gitu-gitu. Saya Hilda kak, saya Hilda. Jadi Hilda kayak balik lagi ke fokusnya karena dia ditanya dia siapa gitu kan. Nah terus dari situ udah jangan, kalau kamu lihat sesuatu jangan diliatin lagi. Headlamp yang di kepala ditaruh, bukan ditaruh tapi dipegang aja pakai tangan, nanti sorotnya jangan kemana-mana. Terus gue kasih tips, kalau untuk headlamp sorotnya ke tanah aja, gue bilang gitu. Jangan sorot kanan kiri, depan atas, atau apalagi pohon gitu ya, karena kan kita udah trek malam. Sedangkan di situ posisi jam 8 atau jam 8 kurang gitulah, jam 8 malam. Terus dia ngangguk aja tuh, tapi masih nangis, mungkin shock kali ya. Sisi lain gue paham dia lihat penampakan. Nah sedangkan Napil ini yang tadinya lagi istirahat karena dia juga sudah mulai lelah, tuh jadi semangat lagi. Yaudah ayolah kita berangkat lagi, kata teman gue nih si Napil, biar si Hildanya ini nggak ketakutan karena nggak diem di situ terus gitu.
Kalau gue sih cuma bantu doa aja ya, paling gue usap-usap punggungnya gitu. Gue usap-usap punggungnya sambil gue bantu doa. Nah, Hilda udah tenang, terus kita mulai lagi jalan. Di situ pun tumben-tumbenan nih temen gue si Toge ini. Dia kan memang selalu ada di beberapa podcast horor gue tentang pendakian ya, karena kan gue tuh sering banget gitu mendaki bareng si Toge. Tumben-tumbenan baru kali ini si Toge tuh dia bilang, misi-misi ya mbah, misi-misi, kita di sini cuman mau liburan, tolong jangan ganggu, kita juga di sini kan nggak ganggu, kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak udah yang ngomong sama udara lah. Tapi gue paham maksudnya dia, jangan mengganggu lah sampai trek malam ini tuh bener-bener nggak bisa jalan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah sudah akhirnya kita jalan nih. Jalan, naik ke atas. Beberapa meter kemudian tuh Hilda nih udah mulai ngablu lagi ya, gue bilangnya ngablu. Jadi dia kayak udah mulai entah apa yang ada di benaknya dia sampai bilang gini, Kak, ini aku jalan, ini aku mendaki sama kakak-kakak kan ya, sama orang kan ya, kata dia gitu. Terus akhirnya kita gini lagi, kita semangatin lagi. Iya kok, ini gua kok gitu. Ini si Toge, ini gua nih, ini gua Milda, ini Napil, bla bla segala macem. Bisa lah dibedain kita. Kita kan udah ngoceh-ngoceh kayak gini nih ya kali kita hantu gitu-gitulah. Pokoknya dibercandain lah untuk mencairkan suasana biar nggak terlalu tegang-tegang amat. Ya biarpun kita semua nggak tahu ya apa yang ada di benaknya Hilda saat itu. Nah ya sudah, akhirnya dia sudah yakin, kita bareng-bareng lagi baca bismillah untuk mendaki lagi, nanjak lagi. Nah sampai akhirnya jam setengah sembilan malam tuh kita udah ada di patok 34, yang mana itu adalah mata air. Di situ si Toge dan Arif ngambil air, kita bertiga tungguin di jalur istirahat, dan ada pendaki juga di situ, jadi kita nggak terlalu takut ya, karena kan sudah mulai banyak pendaki yang ngambil ini air di mata air. Nah sampai kita naik lagi 200 meter ke atas, itu sudah pos 3 sekitar jam 9 kurang ya. Saat itu cuaca sudah badai, jadi kayak badai kabut gitu guys, badai kabut. Dan gue suruh Hilda sama Napil tuh untuk istirahat, cuci-cuci. Nah di sini memang sebenarnya yang gue khawatirkan tuh bukan Hilda ya, justru yang gue khawatirin adalah Napil, karena dia tuh haid hari kedua. Tapi haidnya dia ini kayak udah mulai berkurang lah, biarpun masih ada banyak gitu ya. Yang jelas yang gue confirm adalah Napil ini bisa nggak gitu, karena kan beberapa cewek atau beberapa wanita kalau haid hari pertama, kedua, dan ketiga kan fisik sakit ya, takutnya dibawa naik gunung tuh nambah sakit lagi. Tapi ternyata Napil ini nggak termasuk wanita yang seperti itu guys. Jadi dia kalau haid ya udah nggak berasa apa-apa gitu, nggak ada sakit yang gimana-gimana segala macem, dia sehat-sehat aja, dia lancar-lancar aja. Nah yang jadi masalah adalah ketika jam 9-an itu kita istirahat, gue masak nasi, bikin minum kopi yang anget-anget. Gue tuh selesai masak sekitar jam 11-an. Gue udah mulai berasa nih, karena lagi masak tuh kayak kok kayak ada yang netes ya, kayak tes gitu, kayak ada yang netes gitu di badan gue nih, di bagian bawah gue nih. Gue udah mulai gak nyaman saat itu, sampai akhirnya gue cek lah di tenda, gue ganti baju. Kita tendanya 2 ya, jadi yang satu itu untuk cowok-cowok berlima, dan satu lagi untuk cewek-cewek yang bertiga. Gue cek dan ternyata gue haid, dan ini jadwal gue maju. Harusnya gue haid itu hari Minggu. Selama ini tuh beberapa bulan terakhir ya, bahkan setahunan ini tuh gue gak pernah maju atau mundur, selalu tepat gitu jadwal haid gue. Jadi harusnya nih gue haid hari Minggu, tapi ternyata di Jumat malam itu tuh gue langsung datang haid, langsung datang bulan. Di sini ada yang gue khawatirkan, karena gue adalah termasuk tipe cewek yang kalau haid hari pertama dan kedua itu badan lumayan agak sakit ya. Tapi di sini gue menguatkan diri, mensugeskan diri kalau gue ini sehat. Hari pertama kedua tuh gue nggak ada rasa sakit apa-apa, gue kayak Napil gitu ya. Gue selalu tuh mensugeskan diri seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan diri gue, karena kan gue nanti masih harus turun, atau gue besoknya entah mau summit atau apa kayak gitu. Akhirnya gue bawa ganti, gue minta pembalut dari Napil, gue ganti. Tapi sampahnya itu gue bawa turun, karena kan sebelumnya gue pakai ventilator ya, jadi
gue jaga-jaga aja, ancer-ancer, dan ternyata feeling gue bener. Nah, ventilatornya ini gue masukin ke plastik, gue taruh tas, pokoknya apapun yang berbau celana kena darah atau apa segala macam itu benar-benar gue bawa turun. Dan gue menahan-nahan untuk kalau bisa nggak pipis. Kalau pipis pun ya gue ada caranya. Jadi misal nih ya, ini ya gue nggak tahu ya ini edukasi untuk kalian atau enggak, tapi cara gue adalah seperti ini. Pipis di gunung dalam kondisi haid itu pertama kita ya otomatis cari tempat sepi ya, karena kan kita bukan open trip nih yang disediain tenda toilet ya kan. Kita cari tempat sepi, terus lahan yang memang aman. Nah, di tanah itu kita lapisin dulu nih sama tisu. Kalau tisu basah kan nggak boleh dibawa, jadi kita perlu bawa tisu kering sama aqua. Di tanah itu kita lapisin beberapa lapis tisu kering. Nanti kita pipisnya di situ. Tujuannya apa? Biar si darahnya ini kesaring sama tisu gitu. Terus kita siram lagi. Kita siram, nanti tisunya kita ambil lagi, baru kita masukin kantong plastik buat kita bawa turun. Kayak gitu ya guys ya. Gue sih dapet tips kayak gini dari siapa ya, gue lupa, tapi kayaknya makasih banget gitu sama orang-orang yang ngasih tips kayak gini, karena bagi gue emang bermanfaat gitu ya. Nggak tahu ya kalau kalian, silahkan komen aja di bawah kalian caranya kayak gimana. Nah, akhirnya udah istirahat. Kita tuh rencana summit sekitar jam 4 subuh atau jam 5, karena dikasih tahu nih sama pengelola ketika briefing kalau summit ke atas itu lama. Kurang lebih naik turun tuh 4 jam. Tapi ternyata cuaca buruk. Cuaca kan nggak bisa ditebak-tebak ya kalau di gunung itu ya. Cuaca buruk, hujan dari jam 3 sampai jam 6 atau jam 7 pagi mungkin ya, itu hujan. Terus ketika udah agak-agak terang nih, gue keluar itu ternyata hujan campur kabut, campur angin kenceng. Terus di situ kita memutuskan ya udahlah summit nanti aja deh agak siangan. Di mana nih jam 7.15 atau hampir mau jam setengah 8 tuh hujan udah reda guys. Hujan udah reda, terus cuma sisa kabut aja sama angin-angin. Akhirnya kita summit. Kalau Toge itu dia nggak summit karena dia lebih baik istirahat, karena dia udah ngeliat cuacanya nih kayaknya sampai atas pun akan berkabut gitu. Sedangkan gue summit karena kenapa gue summit? Ada beberapa pendaki open trip yang memang udah summit dari jam 3 gitu. Jadi gue kayak percaya diri lah sama teman-teman. Oh ya udah kita summit aja, karena kan pendaki-pendaki open trip itu kan ramean kan udah pada summit gitu kan. Tetap summit malah di posisi hujan-hujan seperti itu ya kan. Jadi akhirnya kita summit. Nah ketika summit ternyata itu badai kabut guys. Jadi ada angin, kabut, itu yang memang kencang banget. Dan gue ingat banget itu kabut mirip-mirip di Gunung Gede waktu gue kesana ke Gunung Gede sekitar tahun 2019. Tapi memang masih parah Gunung Gede badainya ya. Kalau badai di Gunung Merbabu ini tuh kayak anginnya kenceng, tapi intensitasnya tuh nggak terus-terusan gitu. Dia tuh kayak nanti kenceng, nanti hening nggak ada, nanti ada lagi kenceng. Dan semakin lama semakin naik, gue tuh naik sampai Sabana, sampai Sabana 1. Itu tuh anginnya makin kenceng. Nah terus gue ngebayangin kan, ini gimana kalau kita di puncak, gimana kalau di atas. Sedangkan di Sabana aja tuh anginnya udah kayak gini, udah kenceng, terus kabutnya juga makin tebel gitu. Karena gue nggak mau ambil resiko, apalagi taruhannya nyawa ya. Dan gue juga nggak tahu medannya Merbabu seperti apa. Gue lebih baik turun. Dan di situ ada temen gue yang tadi namanya Ewok itu, dia tuh udah kali ketiga ke Merbabu. Jadi pendakian bareng gue ini adalah pendakian dia yang kali ketiga. Jadi dia udah ke Merbabu tuh dia 3 kali hitungannya. Dan dia pun tidak merekomendasikan gitu. Dia bilang, "Teh, gue nggak rekomendasi nih kalau misalnya kita summit cuacanya kayak begini, karena kabutnya tebal banget teh, anginnya juga kenceng," kata dia gitu. Karena di atas nanti bisa lebih kenceng lagi. Karena kan di atas itu kan ya sama sekali nggak ada pepohonan gitu ya, benar-benar botak aja gitu. Ya sudah akhirnya kita cuma sampai Sabana 1 demi resiko-resiko itu. Sedangkan kalau untuk pendaki-pendaki yang tadi gue bilang open trip, itu dia sudah turun. Jadi kita naik dia turun gitu. Dan mereka pun bilang gini, itu dari Malaysia pendaki-pendakinya. Dia bilang mau ke atas kata dia gitu. Kalau ke atas berkabut kayak tembok putih kata dia gitu.
Jadi intinya ya dia kasih tahu kalau mau tetap ke atas yang nggak ada pemandangan apa-apa, tetap berkabut, tetap seperti ini, kata dia gitu. Jadi ya kita mikirnya, ya sudahlah puncak kan bonus ya, yang penting keselamatan. Lagian kalau misalnya kita nyampe puncak pun nggak ada pemandangan buat apa, toh itu bener-bener tembok guys. Itu ya kalau orang yang pernah ke Merbabu pasti paham ya, itu kan sabana ada jurang lah katakan ya, takutnya tuh kita malah salah injek ke jurang gitu kan, nggak kelihatan, kabut ya amit-amit cabang bayi. Gue tuh takut aja kayak gitu. Pokoknya kalau untuk resiko-resiko nyawa gitu gue lebih baik menghindari. Akhirnya kita turun. Kita turun ya udah kita masak-masak aja di tenda. Turun tuh sampai tenda sekitar jam 9:30 kali lah ya. Pokoknya ada nih di video nih. Video tentang pantauan gue di pos 3 Gunung Merbabu setelah gue turun summit, biarpun cuma sampai Sabana. Sabtu 15 November, suasana di pos 3 Gunung Merbabu. Pos terakhir, pos 3 Dampo Awang, sekaligus batas vegetasi Gunung Merbabu via Swanting. Suasananya saat ini jam 9:30 pagi, disertai badai kabut. Itu di puncak ya, ini baru turun summit. Di puncak pun sama, kabut, jadi nggak bisa foto. Ya foto pun cuman bareng pohon sama kabut-kabut aja, pemandangannya kurang terlihat. Kita dapatnya tembok tapi nggak apa-apa. Overall perjalanannya seru karena dapat cuaca seperti ini. Nah kemudian ya sudah kita masak beres-beres sampai jam 12:30 atau jam 1 itu kita turun. Nah jam 1 kita turun, jam 1 siang tetap nih kita tuh agak-agak kepisah gitu ya jalannya. Jadi yang di depan itu Raka, Napil sama Hilda bertiga. Nah sisanya gua terus sama Ewok, Arif, Toge gitu ya, sama Ical. Tapi ketika kita mau sampai pos 2 itu hujan deras turun. Dan sampai akhirnya kita semua kumpul di pos 2 dan kita bilang buat yang headlampnya sudah mati, karena kan kebanyakan beberapa pendaki di tim gue tuh headlampnya tuh bukan pakai baterai ya, mereka tuh kayak tipe charger gitu yang baterainya tuh cepet habis justru menurut gue, jadi nggak bisa nyala. Nah itu nyala pun kayak penerangannya minim gitu. Kita suruh mereka duluan. Jadi kita suruh duluan nih Raka, Napil, Hilda bertiga. Terus nanti disusul gua. Cuman kan di perjalanan gua balik lagi ketemu si Napil ya, karena kan dia flow-nya lambat. Kita tuh pokoknya berangkat dari pos 2 itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 gitu, nunggu hujan reda dulu baru kita turun. Tapi ya dari situlah kita mencar misah gitu ya. Nah sampai akhirnya nih Napil kan jadinya sama gue ya, nggak sama Raka sama Hilda tuh duluan dia. Napil sama gue dan kita di sini bagi ini lagi guys, bagi tim karena apa? Karena pertama si Ewok ini juga kakinya udah kram, jadi dia flow-nya agak lambat dan ini dia harus ada topangan gitu. Akhirnya Ewok ditopang sama Arif sama Toge bertiga dan gua Napil Ical, karena Napil juga flow-nya lambat dan senternya dia juga mau habis, jadi kita disuruh duluan. Jadi ya udah tuh akhirnya kepisahkan, jadi gue bertiga terus yang sisanya di belakang tuh bertiga. Nah di sini kita kena trek malam lagi, dimana tuh kayak menurut gue gue dapet hal-hal yang gimana ya ceritanya ya. Udahlah nggak apa-apa cerita aja. Jadi gini guys, sebelum masuk maghrib gue itu kan kebelet ya ceritanya, karena gue nahan pipis biar nggak pipis. Malah gue pengen pipisnya banget itu sebelum masuk maghrib. Itu kayak udah nggak bisa gue tahan lagi. Dan softtek gue tuh bener-bener penuh, tebel banget gitu. Itu kayaknya kalau diperes juga isinya darah semua itu. Akhirnya gue pipis di samping jalur sepi. Ya gue pakai cara itu tadi, gue pipis. Terus pas udah buka celana gitu ya,
gue tuh fokus sama tanaman-tanaman atau jalur yang ada di depan gue ini. Itu dia geraknya tuh kayak ganti-gantian kanan kiri. Menurut gue tuh gerakan yang agak aneh gitu ya, karena nggak alami ya. Kalau ada angin lewat kan geraknya kita tak paham ya, tapi kalau itu nggak, kayak ada yang ngegerakin gitu, kayak ada sesuatu yang mau keluar, kayak sruk, 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 kayak gitu-gitu. Gue sih takutnya ini ya hewan liar, karena takutnya dia mencium bau amis dari darah gue gitu. Tapi ternyata enggak guys, justru yang keluar tuh adalah bayangan. Jadi kanan kiri itu keluar bayangan. Nah di situ gue kan kalau hal-hal kayak gitu memang, kalau untuk sekarang ya hitungannya galak. Kalau gue lagi nggak takut ya. Akhirnya gue ngebatin kayak gini, mau apa lu keluar? Gue kan di sini misi-misi. Gue di sini udah doa. Gue di sini misi-misi. Buat apa lu keluar? Jangan macem-macem, tolong jangan ganggu. Pun gue juga sudah wasilah ke sini gitu kan. Jadi sebelum ke Marbabu tuh gue emang udah doa guys. Gue udah ngirimin Al-Fatihah, gue wasilah lah pokoknya. Nah abis gue ngebatin kayak gitu, ini bayangannya ngebias. Bayangannya tuh hilang. Terus pas gue lihat bawah, habis bekasan gue pipis itu darah gue banyak banget. Sampai gue tuh pakai air minum gitu ya untuk nyiram, itu tuh lumayan agak banyak. Nah ini udah selesai. Terus kita akan kebagi 2 tim. Akhirnya awalnya Napil nih yang paling depan, karena kan gue ngikutin ritmenya dia kan. Tapi ternyata headlampnya dia juga kan udah die gitu ya. Dia pakai headlamp gue, terus gue pakai center dari handphone. Dan akhirnya gue di depan, Ical di belakang nge-backup. Karena headlampnya Ical itu kayak menerangi alam semesta. Itu terang banget guys helmnya Ical tuh. Gue gak tahu lah itu yang berapa luminance gitu ya. Nah setiap turun, ini posisi dari sebelum pos 1 ya. Setiap turun tuh gue selalu menghitung patok. Misalnya nih dari patok 15, terus ke 14, ke 13, ke 12, ke 11, kayak gitu. Tujuannya apa? Biar gue ini nyemangatin Napil, karena Napil tuh udah sepesimis itu guys. Jadi dia kayak, duh Milda turunan lagi, duh Milda bla bla bla. Ayo ya lu semangat kok, ini kita udah dipatok sekian gitu. Bahkan gue nih ada membohongi Napil gitu ya, kayak misalnya nih sebenarnya kita tuh baru sampai di patok 12. Nah ketika Napil nanya, nih dipatok berapa Mil, udah berapa patok lagi, berapa HM lagi gitu ya. Terus gue bohongin, gue bilang ini kita di HM 10 kayak gitu. Jadi dia semangat tuh, oh bentar lagi kayak gitu-gitu. Nah ya sudah, tapi kan itu gue untuk Napil aja ya, gue kira Ical paham. Ternyata Ical kegocek juga sama akal-akalan gue gitu kan. Nah ya udah nih, terus kan Napil kan beberapa kali minta rest karena memang dia kakinya tuh kayak udah apa ya, udah agak-agak ini ya, bukan kram sih, kayak mungkin dia kecapean aja gitu kakinya. Tapi gue mikir, karena kan ini kita udah kena trek malam. Kalau trek malam itu juga udara makin tipis, yang ada kita makin lama. Dan sisi lain, ojek di pos Rimba itu cuma sampai jam 8 malam guys. Cuma sampai jam 8 malam. Nah ini nih gue kayak yang ngejar banget gitu, biar kita tuh nggak ketinggalan sama ojek lah. Kalau gue tentang Raka sama Hilda, gue feeling ya mereka udah duluan lah, harusnya mereka udah nyampe di pintu Rimba. Nah ini ada hal yang memang gue agak bingung di luar nalar. Jadi tuh gini guys, ini kan gue kayak menghitung dari patok 1 ke patok selanjutnya. Dan itu tuh setiap gue turun beberapa langkah, gue selalu sorot kanan kiri ya. Sempet ada di tengah-tengah trek itu ada bayangan putih berdiri, tapi gue nggak mau fokus ke situ. Gue kayak lebih fokus ke kanan kiri, nggak ke tengah-tengah trek, karena gue sorotin kanan kiri untuk nyari si patok. Karena patoknya itu kan dia dicatnya pakai cahaya pakai cat yang kalau kita senterin tuh dia cahayanya nyorot gitu ya, kayak cahaya-cahaya di jalur-jalur tol kayak gitu tuh, yang merah-merah atau apa. Pokoknya kalau kita sorot tuh dia nyala aja. Nah ini tuh ada sosok tadi, dan gue nggak mempedulikan karena di fokus gue adalah kita turun sebelum jam 8. Gue nggak mau ada drama-drama perhantuan, karena ini kita cuma bertiga dan memang sesepi itu. Gue tuh udah kayak uji nyali itu bertiga sama Napil sama Ical. Bahkan carrielnya Napil pun udah dibawain Ical, saking Napil tuh kayak udah hampir menyerah gitu ya. Tapi tetap gue semangatin. Nah estimasi gue saat itu sekitar jam 7:30 kurang.
estimasi gue tuh menghitung ada 5 HM lagi untuk kita sampai ke pintu rimba. Dan setiap turun 1 HM itu tuh kita 10 menit. Karena kan memang ngikutin ritmenya Napil yang sudah mulai kelelahan. Wah, ini nggak akan cukup nih. Ya kan, 30 menit. Terus sedangkan kita harus 500 meter ke bawah lagi gitu kan. Tapi bismillah aja lah, mudah-mudahan keburu gitu ya. Makanya gue ke Napil selalu semangatin, ayo Il, kita dikit lagi Il, kita 500 meter ke bawah lagi, bla 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 segala macam. Sampailah gue ke patok 5 nih. Patok 5, tapi kok harusnya tulisannya 5 ya, tapi ini tulisannya tuh 4. Di sini gue nggak ada mikirin gaib atau segala macam ya, karena pikir gue ini teknis lah, entah dia salah tulis atau apa. Kok 4 ya, ini kan harusnya 5 gitu. Ya udah, akhirnya gue abaikan guys, gue abaikan. Nah ketika gue turun lagi, harusnya itu dipatok 4, dan ini patoknya beneran 4 gitu, jadi 4-nya ada 2 kali. Oh berarti yang tadi tuh salah tulis tuh, karena patok 4-nya tuh ada 2 kan. Tapi di situ kan gue nggak tahu ya, emang beneran salah tulis atau memang gue udah di patok 4. Jadi tuh kayak pikiran gue tuh bercabang. Ya bayangin kalian ngelihat patok 4 tuh 2 kali, biarpun tulisannya beda ya. Tulisannya beda. Terus gue kayak mikir, duh ini patok 4 atau patok 3 ya gitu. Karena kan banyak salah tulis tuh tadi, dari gue aja udah sempet kekecoh karena ngeliat patok 4 tuh 2 kali. Cuman di situ anak-anak jadi nanya ke gue, karena kan gue diemnya gue tuh mikir. Jadi Napil sama Icel nih nanya, teh udah berapa HM lagi, ini HM berapa, kayak gitu-gitu. Dan gue diem sediem-diemnya gue tuh adalah mikir, ini gue ngeliat HM 4 2 kali, ini sebenarnya HM berapa ya gitu. Gue tuh bingung di situ aja sebenarnya, kok bisa HM 4-nya ditulis 2, apa salah tulis atau bagaimana gitu kan. Nah cuman di situ kan kayaknya gue ngerasanya jauh gitu ya, nggak nyampe-nyampe. Apalagi gue ngeliat waktu tuh jam 8 kurang 20 menit. 8 kurang 20 atau 8 kurang 15 menit gitulah ya. Kok udah mau jam 8 nih, gue belum nyampe-nyampe, rasanya jauh banget. Nah atas dasar kebimbangan itulah gue di situ menginisiatifkan diri gue untuk berdoa. Karena kan di situ ada 2 cewek yang haid ya, Napil hari ketiga sedangkan gue hari pertama atau hari kedua gitu kan. Gue berdoa, gue bilang, ya Allah, hamba di sini pengen liburan, tolong lancarkan, tolong utus hamba-hambamu, karena kan bagi gue makhluk jin dan lain-lain itu hambanya Allah juga gitu ya, untuk tidak mengganggu, untuk melancarkan perjalanan ini. Tolong bilangin lah, intinya gitu, tolong bilangin ke hamba-hambanya jangan ganggu, apalagi amit-amit kalau gue disesatin gitu ya. Nah udah tuh dari situ gue baca doa, terus gue sampai injek bumi segala, karena gue saking sekepikiran itu. Jadi habis baca doa gue injek bumi sama doa-doa gue. Nah dari situ kejadian anehnya adalah ketika gue turun beberapa meter, udah ada tuh pelang base camp ke kanan gitu ya. Nah udah nih kita lewatin base camp, terus gue nemu patok. Harusnya kan yang gue tahu itu adalah patok 3 atau patok 2 ya. Ternyata itu adalah patok 1. Gue langsung merinding sebadan dari punggung ke sini nih. Gue diem, sediem-diemnya gue ngeliat patok. Patok 1. Karena kenapa guys? Patok 1 sama pintu rimba itu deket-deketan banget. Cuma kita jalan berapa langkah itu pintu rimba kita udah sampai. Terus gue lihat jam 8 kurang 7. Jadi jam 19.52 atau 19.50-an gitu guys. Itu lebih cepet dari estimasi gue, karena kan gue hitung turun 1 HM tuh 10 menit ya kan. Wah gue diem sediem-diemnya gue merinding. Terus si Napil nanya lagi, Mil ini patok berapa Mil? Masih lama ya Mil? Il, patok 1 Il. Gue dengan girangnya gitu kan gue ngasih tahu, Cal patok 1 Cal. Bentar lagi teh. Iya. Terus jalan beberapa langkah, lampu dari pintu rimba tuh udah kelihatan banget. Terus ya udah tuh akhirnya kita jalan, udah ada pintu rimba. Nah ternyata di situ ada tukang ojek guys, bertiga. Dia bilang gini, Mbak, sampean
dari pendaki yang rombongan 8 orang ya gitu. Terus gue bilang, iya mas gitu. Oh ya udah gitu, ada lagi nggak temennya? Ada mas di belakang 3 orang, gue bilang gitu. Tapi nggak tahu sampainya kapan. Ya wes sampean dulu aja bertiga, kita bawa sampai base camp. Ya udah akhirnya gue mendahulukan Napil kan, karena kan memang dia yang sudah kelelahan gitu ya. Nah ketika Napil udah naik ojek, gue bilang gini sama Ical, Cal, lu ngerasa gak sih tadi patok 4-nya ada 2 kali? Iya teh, itu makanya iseng deh kayaknya gitu. Iya kan Cal, terus kita kok nggak nemu patok 3 sama 2 ya Cal, gue bilang gitu kan. Terus Ical juga mengiyakan, iya teh, kok kita nggak nemu ya? Karena bagi gue itu adalah nggak make sense dan nggak masuk logika. Kenapa? Senternya Ical tuh terangnya menerangi alam semesta gitu kan. Harusnya tuh kelihatan tuh patok 3 dan patok 2. Dan gue tahu patok 3 dan 2 itu adalah patok yang eh, kelihatan banget karena dia didirinya tuh di pinggir jalur banget gitu, kelihatan. Kalau kita naik atau turun tuh itu kelihatan. Ini tuh gue nggak melewati. Jadi abis gue doa di patok 4, di HM4, turun base camp, terus nggak lama HM1. Jadi gue bener-bener tidak melewati HM3 dan 2 setelah gue doa yang tadi. Itu gue benar-benar bingung. Terus gue bilang ya udah Cal, kita bahas nanti aja di base camp gitu kan. Ya udah, turunlah gue di base camp. Sampai base camp gue jam 8 lewat. Nah baru gue turun dari ojek, terus gue bilang kan ke abang ojeknya, mas teman saya ada 3 orang di belakang, tapi dia nggak tahu nyampenya kurang lebih jam 10 malam, tolong tungguin ya mas gitu. Oh ya oh oke mbak. Terus gue bayar duluan kan si mas ojeknya ini buat nungguin teman-teman gue tuh yang 3 orang tadi, yang Ewok, Arif sama Toge. Baru turun gue, belum gue naruh keril, belum, masih di punggung gue. Si Hildan udah teriak-teriak, teh tolong teh dilihat penampakan. Apalagi nih gue bilang ya kan. Terus ya udah akhirnya gue taruh keril gue masih di depan teras itu, keril gue. Terus gue lari ke dia, kenapa tolong teh gitu. Terus dia kayak yang cerita gitulah. Gue berusaha menenangkan dia, gue usap-usap punggungnya sambil gue bacain doa gitu kan, tenang gitu, tenang. Terus dia cerita ternyata dia itu sampai pintu rimba jam 7 malam, dan itu dia masih ada pendaki lain lah, pendaki tektok yang memang turun juga. Nah cuman dia itu kan sempat nungguin ojek, jadi ojeknya ini ngebawa pendaki tektok dulu. Jadi si Raka sama Hilda ini di pintu rimba nungguin ojek, berduaan doang tuh. Nah si Hilda mungkin sambil nungguin dia lagi video-video tuh guys, video-video di depan pintu rimba, yang ada bacaan Swanting gitu ya, pintu rimba Swanting. Video-video, nah terus dia ngeliat nih di video, oh ada pendaki lain lagi gitu kan, tapi pakai jas putih. Langsung lah videonya dia matiin, tapi pas dia nengok ke belakang tuh nggak ada siapa-siapa katanya gitu. Tuh nggak ada siapa-siapa teh. Terus aku langsung takut kan, aku bilang ke Raka, terus Raka langsung baca doa katanya gitu. Terus ya udah akhirnya dicek lah sama si Raka kan videonya tadi. Ya teh ada nih, ketangkep videonya nih katanya gitu, emang ada bayangan putih-putih di belakangnya Hilda katanya gitu. Nah ya udah akhirnya gue minta kan videonya, gue telaah lebih lanjut, dan jeng jeng, bagi gue sih ini penampakan lumayan cukup jelas. Kalian bisa lihat sendiri aja ya, jadi gue ada nge-screenshot tuh, itu udah gue slow mo banget videonya. Videonya akan gue tayangin juga, dan hasil screenshotan gue akan gue tayangin juga. Jadi ini videonya. Sampai di base camp gunung Merbabu lagi, di nunggu ojek yang lain masih pada di belakang. Oke, itu videonya yang tadi, dan ini hasil screenshotan gue setelah videonya gue slow mo. Gue ada melihat sosok yang lagi nongol begini di belakangnya Hilda gitu kan. Sedangkan gue tahu di bawah situ adalah kosongan aja gitu guys, karena kan itu rumah panggung. Dan gue akan kasih tampakan pas siangnya ya. Jadi siangnya kayak gini.
Nah pasti penampakan kayak begini. Dan bagi gue itu jelas sih, kayak ada kepala begini kan lagi ngintip. Nah terus ketika udah mau akhir-akhir video itu tuh baik sepenglihatan gue ketika di slow mo, yang ngintipnya itu jadi kayak hilang dan dia nembus jadi bayangan, jadi siluet yang ada di belakangnya Hilda. Nah nanti akan gue cantumin juga siluet bayangan yang gue tangkap adalah seperti ini. Dan itu kayak ngebentuk gitu, jadi kayak kelihatan ininya, terus kayak ada kelihatan pucuknya gitu kan. Ya itu mah menurut gue itu adalah permen sugus ya, itu yang ada di pintu rimba. Terus ya udah langsung Hilda kan dia takut segala macem, terus gue tenangin lagi, gue sapu-sapu punggungnya, gue doain segala macem. Udah dia tenang, gue kasih beberapa tips karena kan di situ gue tanya Hilda sebenarnya hal-hal kayak gitu sensitif ya, gue bilang kayak gitu. Pernah kerasukan enggak, gue gituin kan. Ternyata guys, usut punya usut, dia ini memang sensitif karena dia pernah punya riwayat kerasukan biarpun dia tidak melihat sosok, dan dia baru melihat sosok hantu atau sosok astral itu di Gunung Merbabu ini gitu. Jadi dia benar-benar shock, benar-benar kaget, dan mungkin entah kesensitivitasannya tuh jadi peka banget gitu ya, jadi tajam banget ketika dia naik gunung. Dari situ gue kasih tips, gue bilang ya udah sekarang mandi, cuci-cuci, wudu, ditambah wudu, terus ngomong dalam hati, tolong ruh-ruh atau jin-jin yang ada di sini tuh jangan ikut sampai ke rumah. Gue tidak menghendaki kalian ikut ke rumah, jadi kalian di sini aja karena alam kita tuh udah beda. Pokoknya bilang kayak gitu dalam hati biar nggak ngikut sampai ke rumah. Gue bilang kayak gitu. Itu tips yang menurut gue worth it sih, karena gue kalau kemana-mana tuh seperti itu gitu, biar nggak ikut ke rumah. Nah ya udah nih, Hilda udah selesai, gua mandi, selesai gua mandi, ternyata anak-anak nih ribut. Jadi Ical sama Raka tuh ribut, teh Ewok udah nggak bisa lanjut lagi, minta tolong dipanggilin ranger. Oh ya, posisi terakhir di HM berapa? Gue bilang di HM 5 teh gitu. Ya udah akhirnya gue manggil ranger langsung sigap ngejemput. Jadi memang si Ewok ini kan udah kram ya, dan dia katanya udah nggak bisa lanjut, minta dijemput. Suasana waktu itu jam 10 malam, hujan. Dan gue aja mengalami hal yang di luar nalar gitu kan. Apalagi si Hilda pun sama mengalami hal-hal mistis. Apalagi nih anak bertiga gitu kan. Apalagi hujan, udah nih uji nyali nih anak bertiga. Terus ya udah akhirnya ranger berangkat jam 10 malam. Jam setengah 11 malam mereka datang tuh bertiga sama ojek yang tadi gue titip. Nah udah tuh di sini alhamdulillah Ewok aman, yang lain juga aman. Tapi memang mereka bertiga ini, Toge, Ewok, dan Arif, punya ceritanya sendiri-sendiri. Gue ceritain dari versinya Ewok ya. Kalau Ewok sih dia selama di trek mau naik atau turun itu tidak melihat apa-apa karena dia fokus ke kakinya sakit. Yang dia lihat adalah ketika dia udah sampai duluan, yang masang tenda duluan tadi tuh, dia lagi pipis nih ceritanya. Nah jadi di sebelah kanan tempat dia pipis kan masih ada lahan luas lagi tuh, cuman memang agak terbuka ya. Dia pipis, dia melihat sebelah situ tuh banyak tenda. Dia bilang ini tenda banyak banget ya, tapi kok warnanya cakep banget, warnanya warna-warna emas, dia bilang gitu. Tapi memang tidak dia samperin gitu kan, dia cuma lihat aja. Nah ketika paginya udah terang, dia ngeliat kok tendanya nggak ada ya, kok tenda emasnya nggak ada, hilang gitu. Jadi gitu, itu yang dialami sama Ewok. Adapun yang dialami sama Arif tuh melihat bayangan. Jadi dia kayak berasa diikutin, mau di belakang mau di depan ketika mereka turun ya, cuma bertiga doang nih dari posisi dari pos 1 ke bawah. Jadi dia kayak udah gak nyaman aja gitu. Ada sosok kanan kiri tapi dia bener-bener dia gak peduliin, dia gak notice karena kan balik lagi ya temannya nih butuh pertolongan. Si Ewok ini kakinya sakit butuh pertolongan, jadi fokusnya ke situ. Nah terus kalau si Toge nih, ketika dia rest, yang dia lagi bertiga tuh yang posisi jam 10 malam hujan-hujan, itu dia mencium bau wanginya wangi-wangi bunga, tapi bukan bunga melati, jadi kayak mendekat gitu wanginya itu dari belakang mendekat, terus si Toge cium, terus dia langsung maju ke depan. Tadi kan dia sweeper, coba gue di depan lah gitu, gue mau nyari posisi yang enak buat rehat, kata si Toge gitu. Itu alasannya dia aja sebenarnya, ternyata tuh aslinya seperti itu, dia mencium bau-bau wangi. Sampai akhirnya ada suara yang saut-sautan kayak woi gitu, dan yang ngedenger tuh cuma si Ewok doang. Tuh itu ranger bukan,
nggak ditanggepin sama Arif sama Toge karena kan mereka tidak mendengar kan. Nah sampai tuh beberapa menit kemudian ada suara nyaut lagi kayak woi gitu-gitu. Nah yang ini mereka bertiga tuh dengar, jadi Ewok nanya lagi, tuh itu suara bukan gitu, itu ada suara orang tuh. Iya nih kalau ini bener nih, kata si Arif sama Toge gitu, karena mereka juga dengar gitu kan. Akhirnya disautin balik, ya di sini kayak gitu. Ternyata itu adalah ranger gitu kan. Nah yang pertama tuh nggak tahu suara apa karena Toge sama Arif sama sekali nggak ngedenger, jadi mereka tuh nggak mau nanggepin Ewok gitu kan, karena takutnya Ewok nih lagi kecapean, halu dan lain-lain kayak gitu guys. Nah sampai akhirnya alhamdulillah mereka aman sampai base camp jam setengah 11. Gue juga terima kasih banget sama ranger merbabu khususnya di Swanting. Nah ya sudah nih, kebesokannya ya udahlah kita cerita-cerita lagi, ada ini, oh iya nih jelas banget nih videonya, penampakannya bla 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 bla. Sudah sampai akhirnya sampai Tangerang lagi itu di hari Minggu malam kayaknya ya, iya Minggu malam. Jadi kita sempat nginep tuh malam Minggu di base camp. Malam Minggu di base camp kita nginep sambil istirahat. Balik ke Tangerangnya itu kita jam jam berapa ya? Jam 11 malam lah atau jam 10 malam itu. Terus kita sampai Tangerang di hari Minggu. Sudah sisanya adalah ya udah dengan kaki pegal dan segala macem. Cuman ternyata ada satu yang kelewat nih. Gue juga kan sama melakukan hal-hal yang gue bilang ke Hilda tadi. Jadi gue mandi, gue wudhu, gue ngebatin dalam hati untuk makhluk-makhluk yang ada di merbabu atau makhluk gaibnya gitu ya, tolong jangan ikut ke rumah karena memang kita sudah beda dimensi. Jadi gue nggak ngeganggu lu juga kan juga tidak mengganggu gue. Jadi kita sudahlah gitu. Kita sama-sama sudahi. Toh gue pun biarpun gue haid, tapi kan kayak sampah darahnya apa segala macam tuh gue bawa turun dan gue cuci di kamar mandi base camp gitu ya. Jadi gue tidak nyampah, tidak mengotori segala macam. Jadi karena gue tidak merusak lingkungan dan gue juga nggak ngapa-ngapain, gue harap para penghuni ini juga tidak ngapa-ngapain gue gitu kan. Tidak ikut ke rumah lah. Minimal tuh nggak ikut ke rumah kayak cerita di perahu tuh kan, yang sampai ngegangguin gue, sampai rep-repan minta tolong apa segala macem. Pusing gue kalau udah kayak gitu. Nah ternyata ada sisaan satu guys. Jadi tuh gue lagi apa ya, pokoknya gue lagi aktivitas lah, gue lagi main handphone kayaknya. Terus kan ekor mata tuh ekor mata kiri, jadi gue main handphone, terus ekor mata kiri gue nih fokus ke paha sebelah kiri. Lagi fokus gini gue ngeliat pakai ekor mata ya, kok ada tangan gitu kan. Jadi ada tangan nih kayak misalnya ini paha gue nih, ada tangan tuh lagi begini, tapi cuma tangan doang, cuma tangan. Dan ini kayak gue kayak bingung, anjir ada yang ikut ke rumah tapi cuma tangan doang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ gue baca doa sambil gue usapin, gue baca ayat kursi sambil gue batin, udah ya pulang ya, jangan ikut gitu, karena cuma tangan doang. Dan gue tuh juga nggak ada rep-repan apa-apa. Biasanya kan kalau gue interaksi sama makhluk astral gitu ya, gue rep-repan lah, gue dimimpi lah apa segala macam, dan itu enggak. Jadinya ya udah akhirnya gue apa namanya, gue usap sambil baca doa. Nggak lama sosoknya tuh hilang. Jadi ketika gue ngelihat pakai ekor mata gue lagi, itu tuh nggak ada gitu, sosoknya udah nggak ada, udah hilang. Nah cuman yang menurut gue membekas dari merbabu adalah, gue kan baru itu lagi ya naik gunung, jadi tuh kayak di perut gue nih, di perut samping kanan kiri tuh kayak ada bekas apa ya, kayak ada biru, awalnya tuh kayak biru merah gitu kan, kayak kejepit gitulah, tapi kanan kiri banget. Nah gue kira oh ini mah ceplakan bekas ini kali ya, tali tas keril. Tapi sampai sekarang tuh masih ada guys, jadi tuh kayak hitam, kayak bekas luka, jadinya nggak bisa hilang. Gue juga bingung kenapa kayak gitu ya. Coba dong teman-teman yang tahu gitu ya, silakan komen di kolom komentar kalau kulit perut gue tuh kenapa gitu, karena tuh ngegaris banget begini nih, seginilah garisnya nih kanan kiri gitu kan. Gue kira tuh kayak yaudah bekas ceplakan tas keril aja gitu, tapi tuh ini nggak hilang-hilang guys sampai sekarang gue tag tanggal 8 Desember itu nggak hilang. Jadi gimana tuh, itu apa ya? Gue nggak tahu sama sekali. Oke, jadi itu dia guys, cerita horor gue di Gunung Merbabu via Swanting.
lengkap beserta video-video dokumentasi dan buktinya. Mungkin my own story sampai sini aja, nggak kerasa gue udah cerita hampir 50 menit. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan nanti ada satu cerita lagi ya ketika gue glamping di Panorama Hills Cijeruk Gunung Salak. Nantikan video selanjutnya di my own story. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.